Refleksi dwimingguan ini menggunakan model Six Thinking Hats. Metode pemikiran ini dikembangkan oleh Edward de Bono. Dirancang untuk membantu dalam proses pemikiran kelompok atau individu, dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang atau mode pemikiran yang berbeda, yang disimbolkan dengan topi. Sebelumnya, baiknya kita memahami apa itu model refleksi, Six Thinking Hats. Model ini terbagi menjadi 6 bagian yaitu 1. Topi putih, menyimbolkan fakta. Topi putih berhubungan dengan fakta dan informasi. Pemakai topi putih fokus pada data yang tersedia, informasi yang diperlukan, dan analisis objektif. 2. Topi merah, menyimbolkan perasaan. Topi merah berkaitan dengan emosi, intuisi, dan perasaan. Saat memakai topi merah, pemikir bebas menyampaikan pendapat, emosi, atau persepsi tanpa perlu menjelaskan alasan atau fakta yang mendukung. 3. Topi hitam, menyimbolkan kendala. Topi hitam berhubungan dengan pertimbangan kritis dan potensi masalah. Pemakai topi hitam mempertimbangkan risiko, hambatan, dan kelemahan dalam suatu ide atau rencana. 4. Topi kuning, menyimbolkan hal positif. Topi kuning melibatkan pemikiran positif dan manfaat. Pemakai topi kuning mencari keuntungan, manfaat, nilai, dan potensi positif dari suatu ide atau rencana. 5. Topi hijau, menyimbolkan ide. Topi hijau menggambarkan pemikiran kreatif dan pemecahan masalah. Pemakai topi hijau menghasilkan ide baru, alternatif, dan kemungkinan solusi yang berbeda. 6. Topi biru, menyimbolkan kesimpulan. Topi biru adalah topi pengendali atau manajerial. Orang yang mengenakan topi biru bertindak sebagai pemimpin diskusi, mengatur aturan, mengarahkan proses, dan merencanakan jalannya pemikiran. Sekarang kita mulai dari topi pertama, putih. Pengalaman yang terjadi. Pada tanggal 14 Juni tahun 2023, saya memulai pendalaman mulai dari diri modul 1.3 visi guru penggerak. Di sini saya berimajinasi impianku tentang murid di masa depan, serta membayangkan visi sebagai guru penggerak. Pada tanggal 15 Juni tahun 2023, memasuki eksplorasi konsep modul 1.3 berbagi visi murid impian. Saya mendalami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan. Pada tanggal 16 Juni tahun 2023, masih dieksplorasi konsep modul 1.3 berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Saya mendalami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Selain kegiatan ini, saya berdiskusi dengan pengajar praktik dalam pendampingan individu mengenai pengalaman, tantangan, harapan, dukungan yang saya dapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pada tanggal 17 Juni tahun 2023, Lokakarya pertama. Saya bersama CGP dan pengajar praktik terlibat dalam kegiatan mendalami salah satu peran GP yaitu mengembangkan komunitas praktisi. Di sini saya memahami komunitas praktisi sebagai wadah untuk mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran dalam menggerakkan ekosistem pendidikan. Pada tanggal 19-20 Juni tahun 2023, saya mengikuti ruang kolaborasi via Gmail. Hari pertama diskusi kelompok Tenseng Prakarsa Perubahan dan hari kedua presentasi hasil diskusi. Pada tanggal 21 Juni tahun 2023, saya melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu menerapkan manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Pada tanggal 23 Juni tahun 2023, elaborasi pemahaman untuk memantapkan penerapan Bagja dan memperdalam pentingnya melakukan prakarsa perubahan sesuai visi dan profil pelajar Pancasila dengan memanfaatkan aset yang ada. Topi kedua, merah. Perasaan saya pertama sekali mempelajari manajemen perubahan inquiry apresiatif, saya merasa penasaran dan ingin lebih memahaminya. Saya juga sangat berterima kasih perhatian fasilitator terutama dalam mengingatkan deadline tugas-tugas saya.
Saat menjalani pendampingan individu, saya merasa ada tambahan semangat dari pengajar praktik sehingga saya menjadi lebih termotivasi. Saya juga mendapat masukan positif untuk menghilangkan kekhawatiran saya dalam proses PGP. Pada saat menjalani Vkon, ruang virtual, saya merasa bertambah lagi semangat dan ilmu setelah berdiskusi dengan teman-teman. Saya juga dapat bergembira dan tertawa bersama dalam Vkon ini dan kami berkolaborasi dengan bahagia. Saat mengikuti elaborasi pemahaman, saya bertambah bahagia melihat teman-teman dari berbagai daerah yang penuh semangat serta kocak. Saya mendapatkan ilmu dari beraneka pandangan teman serta instruktur. Saat lokakarya pertama, saya benar-benar sangat tertarik dengan kegiatan PGP ini. Saya bertambah semangat karena kegiatan yang kreatif dan inovatif. Waktu yang begitu panjang dan melelahkan tidak membuat semangat mundur karena games dan kreativitas pengajar praktik dan rekan-rekan. Topik ketiga, kuning, hal-hal positif. Pengetahuan saya akan manajemen perubahan positif bertambah, yaitu inquiry apresiatif bagja. Saya menjadi lebih memahami langkah-langkah melakukan perubahan, termasuk dalam membuat visi. Saya menjadi lebih bersemangat mengikuti PGP dengan dorongan dari fasilitator, pengajar praktik, instruktur maupun rekan-rekan sekalian. Saya semakin sadar bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid akan dapat dilaksanakan jika saya sudah melakukan perubahan positif dimulai dari diri saya sendiri. Topik keempat, hitam. Kendala pertama, kesibukan harian, apalagi pada masa akhir tahun ajaran, membuat saya keteteran dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kedua, kondisi laptop saya yang sedang tidak baik-baik saja membuat saya sedikit kewalahan dan terlambat dalam pengumpulan tugas. Kemudian, saat virtual meeting, sesi presentasi, saya kehilangan jaringan internet beberapa menit, hujan dan listrik padam, sehingga saya terlempar dari ruang kolaborasi. Terakhir, kondisi sekolah yang telah memasuki masa libur akhir tahun ajaran membuat saya harus menunda aksi nyata dari modul yang saya telah pelajari. Topik kelima, hijau, ide-ide. Adapun ide-ide saya setelah mengalami peristiwa yang saya sebutkan sebelumnya adalah: pertama, perlunya mengatur jadwal dengan baik dan membiasakan menepati jadwal yang telah dibuat. Kedua, mengecek kondisi barang apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan secara berkala dan mempersiapkan dana cadangan, tabungan, untuk peremajaan alat dan barang pendukung pekerjaan. Ketiga, menyiapkan sumber energi alternatif, misal power supply, dan provider jaringan internet lain yang lebih stabil dalam segala cuaca. Terakhir, optimalisasi segala sumber daya yang ada untuk mendukung pelaksanaan aksi nyata, misal dengan memanfaatkan virtual meeting. Topi keenam atau topi yang terakhir, biru, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah, dalam setiap langkah perlu dibuat visi dan rencana cara untuk menggapai visi tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku dalam sekolah, tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya. Jangan lupa mempersiapkan rencana lain sekiranya rencana awal tidak berhasil. Kemudian, dalam setiap langkah perlu dibuat visi dan rencana cara untuk menggapai visi tersebut. Hal ini tidak hanya berlaku dalam sekolah, tetapi juga dalam aspek kehidupan lainnya. Jangan lupa mempersiapkan rencana lain sekiranya rencana awal tidak berhasil. Dalam 2 minggu ini saya juga telah dapat menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam hidup saya meskipun belum optimal. Dan yang terakhir, rencana saya ke depannya adalah melakukan aksi nyata sesegera mungkin dan mempertimbangkan pelaksanaan aksi nyata dengan memanfaatkan jaringan, menerapkan nilai dan peran guru penggerak seoptimal mungkin, serta membuat visi pribadi dan membuat prakarsa perubahan. Akhir kata, demikianlah refleksi mingguan modul 1.3 visi guru penggerak ini saya buat. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih telah meluangkan waktu membacanya. Mohon maaf bila ada hal kurang berkenan. Saran dan tanggapan yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.